Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Anissa Wulan Agus Utami, SSI, MSI, dan juga Bapak Ade Suryanda, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Dan juga teman-teman pendidikan fisika kelas A yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan dari bunga, biji, buah, dan juga umbi. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Laila Nuraini Fitri, dan juga ada rekan saya, Virial Arikasya. Yang pertama adalah bunga. Mungkin teman-teman udah tahu ya bunga itu bentuknya kayak gimana. Terus juga teman-teman udah ada yang sering merawat bunga, misalnya bantu mamahnya, atau juga bantu nyiram tanaman tetangga kan. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih bentuk-bentuk bunga itu secara umum seperti apa. Namun, teman-teman mungkin belum tahu gimana klasifikasi dari bunga itu sendiri. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan generatif, di mana tepat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuatan yang nantinya akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, atau biasa disebut dengan sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk dan juga susunan yang berbeda-beda menurut jenisnya. Boleh di next. Selanjutnya, pembagian dari bunga itu sendiri, yakni ada bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Nah, menurut Van pada tahun 1991, bunga merupakan organ reproduktif pada tumbuhan. Berdasarkan tipenya, bunga dibagi menjadi tunggal dan juga menjadi bunga majemuk. Pada bunga tunggal, satu tangkai hanya mendukung satu bunga, sedangkan pada bunga majemuk, satu tangkai mendukung banyak bunga. Boleh di next slide. Selanjutnya ada macam-macam bunga majemuk. Nah, macam-macam dari bunga majemuk dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bunga majemuk tak terbatas, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus. Nah, bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus biasanya memiliki cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan di mana semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkainya. Dan bunga-bunga pada bunga majemuk ini mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Contohnya seperti contoh dari bunga majemuk tak terbatas itu kayak bunga dandelion. Nah, teman-teman bisa melihat itu biasanya di hamparan-hamparan gunung tuh, yang rumput-rumput gunung itu yang banyak di gunung kan biasanya suka banyak bunga dandelion. Nah, di situ tuh biasanya bunga-bunganya tak berbatas tumbuhnya. Biasanya tumbuhnya itu banyak gitu loh. Bisa 1-4 bunga atau berjejer dan berturut-turut. Terus yang kedua ada bunga majemuk berbatas, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Contohnya itu kayak bunga di pohon mangga. Kan biasanya teman-teman suka lihat nih kalau buah mangga pengen berbuah gitu. Biasanya kan dari bunga dulu ya. Kalau misalkan dari buah mangga itu di atasnya dari ujung ibu tangkainya itu selalu ditutup dengan suatu bunga, jadi nggak bisa tumbuh lagi. Gitu. Boleh di next. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, contoh dari bunga majemuk ada bunga majemuk berbatas Mangifera indica yang tadi udah dijelasin, yaitu dari bunga buah mangga. Terus ada juga Caesalpinia purcharima. Kalau dari bunga majemuk tidak berbatas ada Gossypium dan juga Nerium oleander. Boleh di next slide. Nah, jadi ada struktur pada bunga, itu kan mahkota, itu yang pertama. Terus ada kepala sari yang bentuknya kayak biji kopi tuh. Terus benang sari, kepala putik, tangkai putik, ada kelopak, terus bakal biji, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur pada bunganya, fungsi-fungsi dari struktur pada bunga. Nah, yang pertama itu ada kepala putik, di mana kalau kepala putik itu tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. Jadi kan kalau misalkan
serbuk sari ini bakal jatuhnya ke kepala putik gitu. Kalau misalkan selanjutnya ada tangkai putik sebagai jalur dari serbuk dan untuk meninggikan kepala putik. Terus juga ada bakal biji dari penghasil biji setelah pembuahan. Jadi kan kalau misalkan bakal biji itu yang dibuahi gitu. Nah, si bakal biji ini akan menghasilkan biji setelah pembuahan. Terus juga ada kelopak bunga, di mana kelopak bunga ini sebagai suatu pelindung selama bunga mengalami perkembangan. Selanjutnya ada kepala sari. Jadi kepala sari ini tempat terjadinya meiosis. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga di sini berfungsi sebagai penopang dari suatu bunga. Jadi bunga itu akan kuat jika ditopang dengan tangkai bunga. Terus juga yang terakhir ada mahkota bunga, di mana mahkota bunga untuk menarik perhatian dari hewan penyerbu. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah biji. Biji itu kalau teman-teman lihat misalkan makan buah gitu. Makan buah kan biasanya teman-teman contohnya kayak jeruk aja. Jeruk itu kan biasanya suka ada bijinya kan. Nah, dari bijinya itu teman-teman bisa tahu nih kalau biji merupakan sesuatu yang biasanya selalu ada dalam buah. Jadi bisa dijelaskan bahwa biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyakan. Perbanyakan yang dimaksud adalah untuk memperbanyak keturunan atau spesies dalam mempertahankan kelangsungan hidup dari generasinya. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Jadi kan kalau misalkan teman-teman iseng-iseng aja gitu nanam biji, biasanya biji itu bisa jadi tumbuh dari buah itu sendiri. Contohnya kayak nanam biji dari buah timun suri, itu biasanya suka tumbuh kalau misalkan ditanam. Karena kan yang kita tanam itu dari hasil bakal bijinya kan, dan bisa mengalami pembuahan. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah jenis dari tumbuhan berbiji. Yang pertama adalah Gymnospermae. Nah, Gymnospermae itu kalau misalkan dari bahasa Yunani, gymnos itu artinya telanjang, dan sperma itu artinya biji gitu. Atau kalau misalkan kita satuin, tumbuhan berbiji terbuka, yang dimana merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah, atau disebut dengan ovarium. Itu yang namanya Gymnospermae. Kalau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, di dalamnya itu tumbuhannya berbunga, yang mana memiliki pembungkus biji atau ovulum disebutnya, dan dibagi ke dalam dua kelas, yaitu ada monokotil dan juga dikotil. Nah kan di arah konsepnya ini udah ada monokotil dan dikotil yang bakal dijelasin di slide selanjutnya. Nah, ada struktur dari biji monokotil. Yang pertama adalah plumula, proses embrio yang tumbuh ke atas, yang nantinya akan tumbuh menjadi daun pertama. Selanjutnya itu bakal ada radicula, berfungsi sebagai pembentuk akar. Nah, plumula itu kalau tadi yang teman-teman lihat bisa jelasnya ada di gambar nih, yang warna-warna hijau itu. Jadi itu sebuah embrio yang nantinya akan tumbuh menjadi daun pertama gitu dari buah itu sendiri. Terus ada radicula di strukturnya, di situ akan membuat menjadi pembentuk akarnya. Selanjutnya ada hipokotil, yaitu batang penghubung antara kotiledon dengan radicula. Ada epikotil, yakni merupakan batang penghubung antara kotiledon dengan plumula. Nih, teman-teman bisa lihat di gambar, jadi kotiledon itu terhubung dengan plumula melalui epikotil. Selanjutnya ada kotiledon, yaitu bagian biji paling besar yang berisi cadangan makanan untuk embrio. Dan ada kulit biji berfungsi sebagai pelindung biji. Jadi biji itu biasanya dilapisi sama kulit gitu. Yang mana kulit biji ini berfungsi sebagai pelindung dari biji tersebut. Boleh di next slide. Nah, teman-teman bisa melihat contoh dari tumbuhan monokotil.
yang sering banget kita temuin itu ada kelapa. Jadi kelapa itu sebenarnya adalah tumbuhan yang berkeping satu. Terus juga ada jagung. Jadi kan biasanya teman-teman tuh mikirnya jagung berkeping dua. Sebenarnya jagung itu berkeping satu, bukan berkeping dua. Selanjutnya ada salak. Salak juga tumbuhan yang berkeping satu, bukan berkeping dua. Boleh di next slide. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai struktur biji dikotil. Yang pertama adalah endosperma, yakni bagian terbesar dari biji monokotil yang memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kalau misalkan teman-teman lihat nih di sini, ada struktur-struktur dari biji dikotil. Selanjutnya adalah seludang. Jadi seludang itu memiliki fungsi untuk melindungi pembuluh yang ada di dalamnya. Ini kan kelihatan nih ya, kalau misalkan teman-teman lihat secara detail, jadi seludang itu sebenarnya ada di bagian yang sedikit terluar dari pembuluh yang ada di dalam biji dikotil ini untuk menjaga dan melindungi serta berfungsi untuk basa-basinya ribet banget. Jadi seludang itu memiliki fungsi untuk melindungi pembuluh yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih, si seludang itu kan ada sedikit di luar dari pembuluh yang berada di dalam biji. Nah, fungsinya itu untuk melindungi dari biji itu gitu. Selanjutnya ada jaringan buah yang berfungsi sebagai pelindung biji yang nantinya akan menjadi calon individu yang baru, dan ada embrio, yakni calon dari tumbuhan atau tanaman yang baru siap berkembang. Di next. Nah, contoh tumbuhan dikotil yang sering teman-teman temui itu ada mangga. Jadi mangga itu sebenarnya adalah tumbuhan yang berkeping dua. Teman-teman bisa ngeliat sendiri gitu dari ciri-ciri buah mangga. Sudah jelas bahwa mangga itu merupakan tumbuhan dikotil, dan juga ada pepaya. Pepaya biasa disebut kalau bahasa biologinya adalah carica papaya. Teman-teman keren banget, carica papaya. Terus selanjutnya ada buah manggis. Apa sih ini anjir? Oh, buah belimbing. Aku lupa namanya. Iya, ini yang selanjutnya adalah buah belimbing. Jadi buah belimbing itu mempunyai biji berkeping dua. Boleh di next slide. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yakni Firdaus. Bahasan selanjutnya adalah buah nih. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya buah, karena mungkin banyak yang setiap hari itu makan buah atau ngeliat buah, jadi mungkin buah merupakan kata-kata yang fenomenal, familiar gitu ya teman-teman. Buah itu apa sih? Buah atau fructus adalah organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya memukus dan melindungi biji. Jadi bunga kan mengalami proses penyerbukan dan pembuahannya. Nah, dari proses itu akan lahir atau tumbuh menjadi bakal buah dan bakal biji. Nah, kalau bakal buah ini akan menjadi buah, bakal biji bakal menjadi biji. Selanjutnya, buah ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada buah sejati, yang kedua ada buah semu. Apa sih itu buah sejati? Apa sih itu buah semu? Nah, buah sejati ini buah yang berkembang dari bakal buah saja. Jadi buah sejati ini buah yang langsung gitu dari bakal buah langsung tumbuh menjadi buah sejati. Nah, buah sejati ini disebut buah telanjang atau fructus nudus karena buah sejati ini tidak dibungkus oleh apapun, jadi kayak panjang gitu, tok buah gitu loh. Kalau buah semu itu beda sama buah sejati. Buah semu itu buah yang terbentuk bukan hanya dari bakal buah saja, tetapi dari bagian bunga lainnya yang ikut tumbuh menjadi bagian dari buah. Kalau buah sejati kan tok dari bakal buah. Kalau buah semu ini dia tumbuh bersama bagian-bagian bunga yang tidak gugur. Nah, biasanya itu malah bagian bunga lain itu yang malah mendominasi dari pertumbuhan buah. Nah, malah buah aslinya itu kadang-kadang tersembunyi atau tidak terlihat karena bagian bunga itu yang mendominasi gitu. Nah, buah semu ini biasanya disebut juga buah tertutup atau fructus clausus karena buah semu ini dibungkus atau tertutup oleh bagian bunga lainnya itu.
Untuk macam-macam buah sejati maupun buah semu itu ada 3. Yang pertama ada tunggal, ganda, dan majemuk. Jadi baik buah semu maupun buah sejati itu ada 3. Ada buah semu tunggal atau buah sejati tunggal, ada buah semu ganda atau buah sejati ganda, lalu ada buah semu majemuk atau buah sejati majemuk. Jadi itu definisinya hampir sama, tetapi yang membedakan kalau buah semu tunggal misalnya itu buat buah semu, kalau buah sejati tunggal itu buat buah sejati gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu ketahui definisi satu-satu gitu dari macam-macam buah ini. Yang pertama ada buah semu tunggal. Jadi buah semu tunggal itu terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Jadi kalau buah semu tunggal itu buah semu yang dari satu bakal buah satu bunga itu akan menghasilkan satu bakal buah saja gitu. Jadi tunggal gitu. Nah, kalau buah semu ganda ini jika pada bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang dapat tumbuh secara bebas satu sama lainnya. Kalau buah semu tunggal kan dari satu bunga menjadi satu bakal buah gitu. Kalau buah semu ganda ini dari satu bunga itu terdapat lebih dari satu bakal buah. Jadi namanya ganda gitu. Nah, kalau majemuk itu buah semu yang terjadi dalam bentuk majemuk tapi seluruh dari luar itu cuma satu padahal di dalam banyak. Jadi terbentuk dari bunga majemuk. Kalau buah semu majemuk itu buah semu yang dari luar terdapat satu tetapi di dalam itu banyak gitu teman-teman. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari buah semu. Ada buah semu tunggal, buah semu ganda maupun buah semu majemuk. Yang pertama itu buah semu tunggal, contohnya Anacardium occidental atau jambu monyet ya, teman-teman yang biasa familiar itu. Jadi buah semu tunggal ini contohnya jambu monyet. Seperti yang kita tahu buah semu itu bukan dari bakal buah saja, tetapi dari bagian bunga lain yang tidak gugur dan ikut tumbuh bersama buah itu. Jadi kalau buah semu tunggal ini kan contohnya jambu monyet itu yang bagian buahnya itu mungkin teman-teman ngiranya ini ya yang merah, yang seperti tumbuhnya itu mendominasi gitu, yang berdaging seperti jambu air. Ternyata itu bukan buah teman-teman, itu adalah tangkai bunga yang ikut tumbuh mendominasi pertumbuhan buah itu sendiri. Nah, buah itu yang di mana? Buahnya itu menyatu dengan biji yang di bawah ini, atau kita sering sebut itu kacang mete, itu buahnya. Kalau untuk buah semu ganda itu contohnya ada fraglia atau stroberi ya teman-teman sering dengar. Kalau stroberi ini yang tumbuh bagian bunga yang ikut tumbuh itu adalah dasar bunga, tetapi dia mendominasi gitu ya teman-teman. Nah, kalau buah semu majemuk ini ada Ficus benjamina atau buah beringin. Dia dari luar tuh tampak seperti satu buah seperti definisinya, tapi di dalam itu banyak tuh, lihat kayak bergerumun gitu. Ini dinamakan buah semu majemuk. Nah, kalau udah tadi buah semu, macam-macam buah semu, sekarang kita akan bahas macam-macam buah sejati. Seperti yang tadi saya bilang, buah sejati juga ada 3, yaitu tunggal, ganda, dan majemuk. Tetapi yang membedakan hanya buah semu, buah sejati tunggal, buah sejati gitu. Nah, yang pertama ada buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang tersusun dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Jadi nggak beda jauh ya definisinya sama buah semu majemuk tadi. Jadi dari satu bunga menghasilkan satu bakal buah. Kalau buah sejati ganda seperti nggak beda jauh sih sama buah semu ganda, yaitu satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lainnya dan masing-masing akan membentuk menjadi satu gitu. Jadi kalau buah sejati ganda itu berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas, kemudian tumbuh menjadi buah sejati, tetapi semuanya kumpul dalam satu tangkai gitu teman-teman. Kalau buah sejati majemuk juga sama buah semu majemuk, yaitu buah tetap berkumpul sehingga nampak dari luar seperti satu. Jadi buah sejati majemuk ini buah sejati yang berasal dari satu bunga majemuk yang merupakan kumpulan dari banyak bunga gitu. Sama kayak bunga semu majemuk, dari luar cuma satu, tapi di dalam tuh banyak gitu. Nah, buah sejati tunggal ini dibagi lagi menjadi 2 teman-teman, yaitu buah sejati tunggal kering atau sikus dan buah sejati tunggal berdaging atau carnosus. Bedanya apa sih?
Kalau buah sejati tunggal yang kering itu bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit kering. Seperti namanya kering, jadi seperti kulit kering dan keras gitu. Kalau buah sejati tunggal berdaging atau Parnassus, itu dinding buahnya tebal dan berdaging, jadi empuk dan bisa enak gitu dimakannya, empuk, chewy. Lalu ada contoh-contoh dari buah sejati. Yang pertama ada buah sejati tunggal, itu contohnya yang kering, itu contohnya kacang tanah dan padi. Seperti yang kita tahu, kacang tanah dan padi itu kering kan, kayak bagian luarnya juga keras dan gak berdaging gitu. Nah, yang berdaging itu ada mangga dan pepaya. Jadi kalau yang dagingnya berdaging itu kayak mangga itu bagian oranyenya yang berdaging yang bisa dimakan. Kalau pepaya bagian oranyenya juga yang bisa dimakan yang berdaging. Selanjutnya ada buah sejati ganda, yaitu stikaya atau nanona squamosa, dan buah sejati majemuk. Contohnya adalah nanas atau ananas squamosus. Jadi buah sejati majemuk kan dari luar seperti satu, tapi aslinya bukan satu gitu ya. Sebentar, saya kasih contohnya. Nah, ini dari luar satu doang kan, padahal di dalamnya itu kayak buahnya banyak. Ini bagian dari buahnya. Bentar. Ini merupakan kumpulan-kumpulan dari buah sejati yang kumpul menjadi satu hingga disebut buah sejati majemuk. Tampak luar seperti satu saja kan, tapi aslinya tuh banyak gitu loh. Nah, seperti itu ya contoh dari buah sejati majemuk. Kembali ke PPT. Selanjutnya itu ada struktur buah, teman-teman. Struktur buah itu ada 4, yaitu kulit buah, biji buah, tangkai buah, dan daging buah. Kalau kulit buah itu seperti yang kita tahu, kulit tugasnya itu untuk melindungi bagian dalamnya, dan dia merupakan lapisan paling luar. Terus kulit juga dibagi menjadi 3, yaitu epicarp, mesocarp, dan endocarp. Kalau epicarp paling luar yang tidak tembus air, kalau mesocarp itu yang di tengah itu yang berdaging ya. Nah, yang ketiga itu endocarp yang paling dalam. Yang kedua ada biji buah nih. Biji buah sebagai bagian tumbuhan yang berada dalam buah. Jadi biji buah ini yang pada apel ini yang di tengah-tengah itu kalau misalnya ditanam lagi, kalau teman-teman tanam biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada tangkai buah, adalah tempat melekat atau bergantungnya pada ranting atau dahan. Jadi kalau misalnya buah baru tumbuh itu bakal ditahan sama tangkai buah. Terus yang terakhir ada daging buah atau bagian buah yang bisa dimakan. Itu yang biasa teman-teman makan mungkin itu daging buahnya itu. Kalau kayak semangka yang merah, kalau yang bagian mangga itu yang oranye atau yang kuning gitu ya, itu namanya daging buah yang bisa dimakan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah umbi. Setelah buah, langsung umbi. Nah, umbi mungkin juga nggak asing gitu, tapi mungkin lebih banyak yang tahu buah tentang daripada umbi. Nah, kita akan membahas umbi pada sesi kali ini. Nah, umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, akibat dari perubahan fungsinya ini juga mengalami perubahan pada anatominya. Biasanya terjadi pada batang, akar. Fungsi pada umbi ini sebagai biasanya penyimpan zat tertentu, biasanya karbohidrat gitu ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada macam-macam dari umbi. Umbi yang kita tahu ada 3, yaitu umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Jadi kita di sini akan membahas 3 umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Yang pertama kita bahas adalah umbi akar. Umbi akar atau nama lainnya Tuberosrhizogenum itu merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Nah, di akar ini tugasnya untuk menyimpan cadangan makanan di akar. Nah, karakteristiknya itu ada tidak berbuku-buku, tidak mempunyai kuncup dan daun, tidak mempunyai mata tunas, dan umbi berada di bawah tanah. Tidak mempunyai kuncup dan daun, kalau kuncup itu biasanya dimiliki oleh umbi lapis. Kalau mata tunas itu biasanya dimiliki oleh umbi batang gitu ya teman-teman. Nah, umbinya berada di bawah tanah seperti namanya akar. Akar kan biasanya di bawah tanah, jadi umbi akar berada di bawah tanah. Kalau akar kan ada 2 ya teman-teman.
ada akar tunggang, ada akar majemuk. Nah, dalam contohnya ini dibagi lagi menjadi dua juga. Umbi akar dari akar tunggang contohnya lobak dan wortel. Kalau contoh dari umbi akar dari akar majemuk itu singkong atau ubi kayu, teman-teman. Jadi itu ya, akar ada dua, umbi akar juga ada dua. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa dilihat sendiri di sini. Ada yang pertama kulit luar itu untuk melindungi bagian luarnya, kulit dalam juga. Kalau kulit dalam itu mungkin melindungi bagian terdalamnya gitu ya. Kalau daging umbi itu biasanya yang dimakan, yang dapat dimakan kayak singkong, yang dimakan itu daging umbinya. Lalu ada bagian empulur, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, memperkuat organ tumbuhan, dan mengangkat air dan zat mineral ke arah samping. Lalu ada lapisan kambium. Jadi lapisan kambium itu bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder pada umbi akar ini, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada umbi lapis atau nama lainnya itu bulbus. Jadi umbi lapis ini terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dan tersusun dalam roset. Nah, lapisan pada umbi lapis terdiri dari daun-daun yang tebal, lunak, dan berdaging. Itu tugasnya untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi makanan itu disimpan oleh lapisan-lapisan yang terdiri dari daun-daun yang tebal, lunak, dan berdaging gitu ya, teman-teman. Jadi umbi lapis ini memiliki karakteristik yang pertama berlapis-lapis, yaitu untuk melindungi tunas yang akan tumbuh. Lalu karakteristik yang kedua dari umbi lapis ini, di permukaan atas setiap ruas tumbuh daun tebal dengan kuncup yang berlapis-lapis juga. Nah, yang ketiga yaitu umbi baru yang berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh dan membentuk siung. Jadi tunas yang akan tumbuh menjadi umbi lapis ini tumbuhnya tuh dari ketiak terluar gitu ya, teman-teman, yang akan membentuk tunas dan siung atau tanaman baru gitu. Untuk strukturnya bisa kita lihat, yang pertama ada sisik-sisiknya. Sisik-sisiknya itu untuk bertujuan untuk menyimpan cadangan makanan yang tadi telah saya jelaskan, yang tebal, lunak, serta berdaging itu sisik-sisiknya. Nah, kalau kuncupnya ini ada dua, teman-teman, kuncup pokok dan kuncup samping. Kuncup pokok itu yang bertugas untuk tanggung jawab untuk tumbuh ke atas. Kalau kuncup samping untuk tumbuh ke samping atau buat tumbuhan baru, karena kalau umbi lapis seperti bawang merah ini tumbuhnya ke samping gitu, teman-teman. Lalu ada subang atau cakram, itu tugasnya untuk menjadi batang pada umbi lapis gitu, teman-teman. Lalu ada akar ini berada di bawah cakram, tugasnya untuk mencari air dan zat hara untuk pertumbuhan dari umbi lapis ini sendiri, teman-teman. Lalu yang terakhir atau ketiga itu ada umbi batang. Umbi batang atau tuber Paulegenum ya nama lainnya, teman-teman. Itu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan atau membentuk umbi. Jadi umbi batang seperti namanya itu penjelmaan dari batang yang tumbuh menjadi umbi. Nah, karakteristiknya di sini kita lihat ada 3, yaitu pada permukaan umbi batang tumbuh membentuk seperti mata tunas. Nah, nanti di bagian strukturnya itu dijelaskan mata tunas itu apa. Lalu yang kedua ada umbi batang memiliki akar menjalar yang halus dan ukurannya kecil. Kalau teman-teman pernah lihat akar dari kentang itu ukurannya kecil dan teksturnya itu halus gitu, teman-teman. Nah, pada karakteristik yang ketiga yaitu umbi batang memiliki tulang daun yang menyirit. Kalau teman-teman pernah lihat daun pada talas dan kentang itu bentuknya menyirit gitu, teman-teman. Nah, kalau contohnya itu ada talas dan juga kentang. Untuk strukturnya yang pertama itu ada batang. Batangnya itu bentuknya agak keras dan ada 3 bentuk, yaitu tegak, menjalar, serta menyebar. Untuk mata tunas, nah di sini mata tunas itu untuk tempat tumbuh untuk tumbuhan yang baru. Jadi kalau misalnya kentang nih misalnya ada mata tunasnya itu udah nggak bisa dimakan karena itu bakal tumbuh tumbuhan yang baru gitu, teman-teman. Nah, ini untuk akar seperti yang sudah dijelaskan pada karakteristik. Akar dari umbi batang ini memiliki tekstur yang halus dan ukurannya juga kecil. Itu masuk ke dalam tanah dengan secara menggerombol atau bareng-bareng untuk mencari air dan zat hara seperti fungsi akar gitu ya, teman-teman.
Sekian pembahasan dari umbi dan serta buah dari saya kembalikan ke moderator Laila. Terima kasih kepada Virial yang telah memberikan dan mempresentasikan materinya. Di sini saya izin menyimpulkan, jadi dari bunga, biji, buah, maupun umbi memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, dan juga memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda, serta jenis yang berbeda. Hal ini karena satu sama lain saling menutupi dan juga saling menguntungkan. Salah satunya adalah perbedaannya dari bunga yang berkembang biak melalui biji, dan juga ada buah yang berkembang biak melalui tangkai bunganya, dan juga ada umbi yang berkembang biak melalui akarnya. Kami berharap bahwa presentasi yang kami lakukan dapat membuat teman-teman lebih dalam mempelajari tentang struktur tumbuhan dan juga buah berbiji. Untuk itu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.